Shalom semuanya, semangat pagi. Kita buka Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah mengarahkan hati ke surga. Mengarahkan hati ke surga. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sukses, berhasil. Sukses ini bukan bicara ekonomi, saudara, bukan. Menjadi pengikut Kristus yang berhasil sampai kepada rancangan Allah, sampai kepada garis akhir. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata lain selain mengarahkan hati kita ke surga setiap hari. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita ini diarahkan kepada surga, saya percaya hati kita akan terhubung terus dengan panggilan surgawi. Hati kita akan terhubung terus dengan Tuhan Yesus yang ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan hati kita akan terhubung terus kepada Bapa di surga. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara, apapun status Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, asal hati saudara terus tertuju ke panggilan surgawi, terus tertuju ke surga, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang Kristen yang sukses, menjadi pengikut Kristus yang sukses. Sekali lagi, sukses ini bukan bicara ekonomi, tetapi keberhasilan saudara menggenapi seluruh rancangan Allah, panggilan Allah dalam hidupmu dipenuhkan total. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita pagi hari ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Bapak Ibu Saudara, jika hati kita terarah kepada surga senantiasa, kita akan menjadi orang yang tidak pernah merasa cukup di dalam kekristenan. Kita tidak akan pernah merasa puas di dalam kekristenan. Kita akan haus, kita akan lapar, kita akan merindukan terus persekutuan, doa, ibadah, pengajaran, keimaman. Mungkin orang bertanya, kamu sampai kapan seperti ini? Jawabnya adalah sampai Tuhan Yesus datang.
Karena Rasul Paulus pun berkata, bukan seolah-olah aku telah menjadi sempurna. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh. Saudara, Rasul Paulus yang menerima panggilan secara langsung dari Tuhan Yesus. Seorang pembunuh diubahkan jadi penginjil. Sikap Rasul Paulus tidak merasa dia cukup. Tidak merasa dia puas, udah mengenal Tuhan Yesus dan Allah Bapa, tidak. Seolah-olah dia sudah memperoleh dan sempurna pengetahuan hikmat Allah, tidak. Tetapi dia mengejarnya supaya dia boleh menangkap, padahal Rasul Paulus sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dia tidak menganggap bahwa dia telah menangkapnya, tapi yang dilakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, supaya kita menjadi pengikut yang sukses, yang bisa yang bisa menggenapi seluruh rancangan Allah, apa yang menjadi panggilannya dalam hidup kita. Arahkan hati saudara ke surga. Melupakan apa yang di belakang saudara. Seolah-olah saudara tidak memiliki apa-apa. Seolah-olah saudara tidak memperoleh apa-apa. Dan Bapak Ibu Saudara mengejarnya. Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang saya alami, pengalaman saya bersama Tuhan, apa yang saya alami sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya merasa bahwa diri saya itu nol. Yang saya rasakan, Bapak Ibu Saudara, hikmat-hikmat Allah yang diberikan kepada saya, bahkan pengertian-pengertian rohani, karunia-karunia yang Tuhan berikan, saya merasakan bahwa saya senantiasa nol, kosong. Kemarin Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman, hikmat dari Allah turun. Itu di belakang saya. Hari ini saya nol. Apa yang Tuhan berikan kemarin itu sudah lewat. Hari ini saudara, saya harus mengosongkan diri saya. Seolah-olah saya tidak memperoleh apa-apa saudara. Dan itulah sikap hati yang menuju kepada surga. Karena saya hanya menanti-nantikan Tuhan. Saya tidak bisa mengandalkan dengan pengetahuan saya kemarin. Bahkan hikmat Allah yang kemarin sama sekali tidak bisa. Sehingga saya merasa puas, saya merasa mengerti, dan saya merasa cukup. Apalagi saya akan mengajarkan the last teaching, the last day teaching, pengajaran akhir atau pengajaran akhir zaman tentang keimaman dan kepahlawanan iman. Rasanya sudah tidak ada pengajaran lagi yang lebih dari ini. Dan kemudian saya merasa cukup, saya merasa mampu, saya merasa mengerti segalanya. Tidak saudara. Semuanya itu datang dari Tuhan. Kita sebagai penerima, kita harus terus menyediakan bejana yang kosong. Orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan, orang yang mengarahkan hatinya kepada surga setiap hari, dia seumpama seorang yang selalu menyediakan bejana yang kosong untuk minta diisi. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya,
Tetapi ini aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini pengertian yang luar biasa. Jika Bapak Ibu Saudara mau menjadi orang yang sukses mengikut Tuhan Yesus, maka siapkan hatimu senantiasa mengarah ke surga dengan cara biarlah hatimu menjadi bejana yang kosong. Artinya saudara selalu merindu-rindukan yang datang dari Tuhan. Saudara selalu menanti-nantikan, saudara rasa haus dan lapar. Saudara mengejar, arahkan diri saudara ke depan. Sekali lagi, arahkan diri Bapak Ibu Saudara ke depan. Mungkin hari ini kau punya persoalan, mungkin hari ini kau punya masalah. Masalah dan persoalan itu ada di belakang. Kalaupun hari ini muncul masalah yang baru, Bapak Ibu Saudara, arahkan diri saudara tetap ke surga. Sehingga Bapak Ibu Saudara terus mengejar, berlari-lari. Saudara tidak akan pernah padam. Justru Bapak Ibu Saudara, ketika saudara membawa hati saudara sebagai bejana yang kosong, yang senantiasa merindu-rindukan apa yang datang dari surga, maka Bapak Ibu Saudara akan dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu, persoalan apapun. Saudara pasti tampil sebagai orang yang lebih dari pemenang. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara merasa puas. Di hadapan Tuhan, kita harus seperti bejana yang kosong. Cara saudara mengarahkan hati kepada Tuhan, cara Bapak Ibu Saudara mengarahkan diri, apa yang ada di hadapan saudara, bukan yang di belakang, yaitu rindukan senantiasa segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Karena Allah memberikan panggilan surgawi kepada saudara. Setiap Bapak Ibu Saudara tidak pernah mendapatkan panggilan duniawi. Saya ulangi, setiap Bapak Ibu Saudara tidak pernah mendapatkan panggilan duniawi. Tetapi setiap saudara mendapatkan panggilan surgawi. Jika panggilan surgawi itu artinya saudara mendengar panggilan itu dari surga, maka itu arahkan hati pikiran saudara, hidup saudara, sambil saudara bekerja, sambil saudara berkeluarga, sambil saudara mengurusi anak, sambil saudara mengurusi pabrik, sambil saudara berolahraga, sambil saudara bercocok tanam sebagai petani, peternak, sambil saudara anak muda sambil sekolah. Arahkan dirimu pada panggilan surgawi. Telinga hatimu, mata hatimu, semuanya arahkan kepada panggilan surgawi. Dan surgawi itu ada di depan saudara. Perjalanan saudara mengarah pada panggilan surgawi. Jadi hati saudara harus terarah ke surga setiap hari. Karena saudara dipanggil dari surga. Saya berdoa, biarlah pagi hari ini setiap saudara akan senantiasa dipenuhi dengan kehausan dan kerinduan. Untuk mengejar, untuk mengenal Allah, mengenal Kristus. Untuk senantiasa melayani, bersekutu, terlebih menjadi imam-imam Bapa. Saya yakin engkau tidak pernah padam. Saya yakin saudara tidak pernah mundur. Bahkan saudara, bejanamu akan diisi terus. Asal saudara tiap hari menaruh di hadapan Allah bejana yang kosong. Bapa di surga akan memenuhi bejanamu dan engkau akan dipenuhi dengan panggilan surgawi.
dan Allah akan memberikan kesempurnaan di dalam hidupmu. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami tidak mau berhenti, kami tidak mau mandek, kami tidak mau merasa cukup dan puas. Kami bejana kosong terus, supaya Engkau mengisi. Ya Bapa, kami mau seperti Rasul Paulus, arahkan diri kami ke hadapan-Mu, kepada surga. Panggilan kami bukan dunia, panggilan kami dari surga. Biarlah kami terus berlari-lari, ya Bapa, supaya kami tetap berdiri sebagai imam-imam-Mu sampai mati, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Ya Bapa, hamba serahkan imam-Mu yang bertugas sampai jam 12 malam, bahkan sampai pagi hari. Ya Bapa, Engkau memberkati, mengurapi. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan imam dan raja, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama katakan amin. God bless you all.